Ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghampiri mereka para aulia dengan harapan semoga cinta ini ya kepada mereka terus ada, bahkan terus bertumbuh, sehingga cinta ini bukan hanya sekedar cinta, tapi cinta yang mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan, cinta yang menghalangi kita daripada perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai oleh mereka para aulia, sehingga dengan harapan adanya pagar tersebut, adanya dorongan tersebut, menjadikan kita kelompok mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan kemarin, yaitu tentang cara memperbaiki hati, rahasia daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, ini beliau memberikan ciri-ciri, yang mana ciri-ciri ini bisa kita gunakan untuk cross-check bagaimana hati kita ini. Menarik sekali ini. Ini beliau menyebutkan ada 3 ya, daripada tanda-tanda makmurnya hati, bercahayanya hati. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Wa yustadallu ala imaratil qalb wastinaratihi bisalasati asya. Al-awwal khasyatullah bil ghaib. Ya. Dan bisa diambil sebagai tanda akan makmurnya hati seseorang, bahkan akan bercahayanya, ada nur hati seseorang. Itu tanda-tandanya apa sih? Nomor 1 kata beliau, khasyatullah bil ghaib, yaitu ketika dia selalu merasa takut kepada Allah bil ghaib, sekalipun dalam keadaan tidak ada satupun makhluk yang tahu. Wahiyya an tahjuzahu an maharimillah, yaitu rasa takut yang membentengi dia daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu, keluarganya tidak ada yang tahu. Kalau dia tadi ini korupsi misalnya, orang-orang tidak ada yang tahu nih dia ini korupsi, mau korupsi misalnya, tapi dia merasa takut, ya Allah, nah gimana nanti Allah Ta'ala ke saya, lah pasti tidak suka nanti, dan nanti Allah kan murka kepada saya. Nah, sehingga tidak wis, meskipun ini kesempatan emas, saya bisa memanipulasi, tapi tidak wis, Allah Ta'ala tahu. Khasyatullah bil ghaib, ketika tidak ada satupun orang tahu, hanya ada dirinya saja, tapi dia terus mengingat apa? Akan pengawasan daripada Allah. Haitsu la yarak illallah, ketika keadaan yang tidak ada yang melihat dirimu kecuali hanya Allah Ta'ala. Ma'al amni minal ifidha'nin nas indan nas, tidak ada yang melihat kecuali Allah, dan sangat dijamin aman daripada dianggap jelek oleh manusia. Dalam artian apa? Ini kalau kamu maksiat sekarang, orang-orang tidak ada yang tahu. Orang-orang tidak ada yang menganggap kamu jelek. Hanya saja Allah Ta'ala selalu mengawasi kamu. Ketika orang ada rasa takut dalam hatinya, yang pada akhirnya menjauhkan dia dari kemaksiatan tersebut, sekalipun ada peluang, sekalipun ada kesempatan, ini pertanda orang ini hatinya makmur. Orang ini hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, yaitu ketika seseorang merasakan dalam hatinya apa? Rasa takut, sekalipun khususnya dalam keadaan ketika tidak ada orang yang tahu. Yang kedua, wasani alla tubali kaifa takunu indal khalq idza kunta indallah mardiyan, yaitu kapan kamu dikatakan hati kamu makmur, bercahaya, ketika kamu tidak lagi hanya fokus memperdulikan bagaimana keadaanmu, bagaimana pamor kamu, bagaimana pandangan makhluk kepada kamu. Bagaimana ya kamu ini di hadapan makhluk itu seperti apa? Kamu tidak terlalu memperdulikan idza kunta indallahi mardiya, jika kamu itu di mata Allah adalah seorang hamba yang diridhoi. Maksudnya apa? Yaitu menomorsatukan penilaian Allah. Tapi jangan salah paham, bukan berarti kadang orang salah paham, kadang dikira seperti ini.
Wis yang penting saya di hadapan Allah baik, di hadapan makhluk ya sembuh, saya tidak ngurus baik atau buruknya. Lah ini keliru. Ini keliru. Soalnya ada itu, sampai saya pernah baca itu, ada seorang curhat gitu ya. Jadi dia ini punya bapak yang sebetulnya bagus, dalam arti agamis, ibadahnya bagus. Tapi sisi sosialnya dia sangat kurang sekali. Nah, dia waktu itu curhat, ibunya tidak dinafkahi, kemudian dia tidak dinafkahi, kemudian tidak diurusi. Tapi urusan agamanya bagus. Kalau waktu sholat diingatkan, kalau tidak sholat dimarahi, itu bagus satu sisi ya. Nah, tapi di sisi yang lain, dia seolah-olah menggugurkan apa yang sebetulnya diharuskan, diwajibkan oleh Allah Ta'ala, yaitu merawat mereka, istri dan anak-anak, mengasuh mereka, bahkan berupaya untuk mencukupi mereka. Bukan seperti itu, bahwa saya sama makhluk ini kan makhluk, yang penting kan Allah Ta'ala. Bukan gitu. Muamalahnya kita dengan makhluk dalam sosial, itu kita bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Bahkan ketika contohnya itu dalam sebuah hadis ya, pada akhirnya kalau seorang hamba akan menyatakan kepada Allah, Allah Ta'ala menyatakan kepada hambanya, istat'amtuka falam tut'imni. Saya dulu pernah minta makan ke kamu, kenapa kok kamu udah kasih? Jadi ketika dihadapkan sama Allah, Allah Ta'ala bilang, saya dulu pernah minta makan sama kamu, kok tidak kamu kasih? Hamba ini bingung. Kaifa ut'imuka ya Rabb? Ya apa ya Allah, bagaimana mungkin saya memberi engkau makan, sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin, paling kaya daripada segala yang kaya. Maka diperjelas oleh Allah, istat'amaka abdi fulan. Tidakkah engkau ingat, dulu hambaku si fulan betul-betul tidak punya, dia minta makan kepadamu, falam tut'ibu, tapi kamu tidak kasih uang kepada dia, kamu tidak kasih makan kepada dia. Falau at'amtahu, seandainya dulu tuh kamu kasih, la wajadtani indah, kamu akan berhasil meraih ridhoku yang besar, meraih rahmatku yang besar di dalam hanya pemberian makanan sedikit tersebut. Nah, ini berarti apa? Ketika seorang itu bersosial, memang pada kasat mata dia bermuamalah dengan sosok yang dia kasih, tapi pada hakikatnya apa? Dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga tidak seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat ada orang tidur-tiduran di masjid, toh isinya full, dilihat sama Sayyidina Umar, ini ya apa orang ini kok aktivitasnya hanya di masjid aja? Ditanya, kamu punya istri? Punya. Kamu punya anak? Punya. Dipukul sama Sayyidina Umar. Kum, berdiri. Istrimu, anakmu itu punya hak yang harus kamu berikan. Bukan seperti ini. Ditegur oleh beliau. Nah, bukan seperti itu ya. Tidak peduli dalam artian baik dan buruknya. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud, selama kita ada di jalan yang benar, kita berada di dalam hal yang diridhoi oleh Allah, baik dengan sesama, baik kepada Allah. Kemudian adapun ketika ada manusia yang menghasut, ada manusia yang mencaci, menjelekkan, tidak memperdulikan. Kita tidak lagi memperdulikan itu selama Allah Ta'ala ridho. Nah, bukan berarti justru yang baik kita rubah gara-gara demi manusia. Misalnya mau bikin sesuatu yang baik misalnya, tapi mikir-mikir, aduh ndak wis, nanti sama tetangga-tetangga saya dikata-katain agamis lah, dikata-katain oh ini alim ini dan lain sebagainya lah, ndak wis, ndak jadi lah. Ini keliru. Tanda-tanda makmurnya hati ketika kita ndak peduli lagi, misalnya dicaci, mau berangkat ngaji dicaci, wih alim rek misalnya, dia sudah tidak peduli, ini mau bilang apapun, kamu bilang apapun, selama ini membuat Gusti Allah itu, saya tidak peduli. Itulah hadirin yang dikatakan oleh seorang wali yang sangat dahsyat, yaitu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau mengatakan Falaika tahlu wal hayatu mariratun. Ya Allah, seandainya denganmu ini selalu manis seperti ini, dan kehidupanku ini mungkin terasa pahit, mungkin banyak hal-hal yang pahit. Walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Dan
seandainya ya Allah engkau ridho kepadaku. Sekalipun mungkin manusia banyak yang marah kepadaku, tidak suka sama saya. Sampai beliau pada akhirnya mengatakan, "Idza sahha minkal wud ya ghayatal muna." Jika aku telah mendapatkan rasa cintamu yang murni, ya ghayatal muna, wahai puncak daripada segala harapanku, yaitu engkau ya Allah, fakulu ma fawqat turabi turabu. Maka bagiku ini, kata Rabi al-Adawiyah, bagiku ini semua yang melata di atas tanah tidak lain adalah tanah juga. Dalam arti apa? Beliau tidak lagi memikirkan akan hal tersebut. Orang yang mencaci, orang yang memuji, orang yang membaikkan, orang yang menjelekkan. Nah, semua itu di mata beliau sama. Melainkan yang beliau perhatikan adalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tanda yang kedua. Ketika seorang tidak fokus pandangan makhluk, tapi fokus pandangan Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah Allah tubali bima dhahab minad dunya idza kana din saliman. Yaitu ketika kamu tidak terlalu menganggap berat jika ada daripada duniamu yang hilang atau berkurang selama agamamu selamat. Dalam artian apa? Dia lebih memprioritaskan agamanya daripada dunianya. Ya, jadi ketika dia tertimpa musibah, naudzubillah min dzalik, daripada dunianya, ya, dia mungkin dia merasa sesuatu, mungkin ada kesedihan, kesusahan, tapi dia tidak terlalu menganggap hal itu berat selama musibahnya itu bukan terletak di dalam agamanya. Karena musibah yang terberat adalah ketika musibah tersebut ngena kepada ibadah kita. Nah, ini musibah yang berat. Adapun dunia, ya dia datang dan pergi. Adapun amalan akhirat kita, maka inilah yang menentukan bagaimana ketika kelak kita di akhirat. Ya. Wadrad hadil asya, kebalikan daripada tiga ini. Yang pertama khasyatullah bil ghaib, merasa takut ketika sendiri. Nah, ini misal dia tidak merasa takut, bahkan semakin berani kalau tidak ada yang lihat. Mumpung tidak ada yang lihat ini, tidak ada yang tahu. Atau yang kedua, kebalikannya yaitu prioritasnya dia tuh pandangan makhluk. Allah Ta'ala seperti apa ke dia? Wallahu a'lam, tidak ngurus. Bagaimana kelihatan dia ini orang yang jujur, bagaimana dia ini kelihatan menjadi orang yang baik, meskipun nyolong. Yang penting kan saya ini kelihatan sedekah toh. Meskipun uangnya hasil apa? Hasil mencuri misalnya. Hubungan antara dia dengan Allah rusak sekali. Yang penting di mata makhluk dia apa? Seorang yang dermawan. Dia fokus pandangan makhluk tanpa memperhatikan pandangan Allah. Kebalikannya ini. Atau yang terakhir, dia kalau tidak sholat, dia kalau tidak melaksanakan ibadah enteng sekali. Tapi kalau kehilangan 10.000, waduh, seminggu tidak bisa tidur misalnya. Tapi kalau dia tidak ngaji dalam sehari, dia tidak sholat, dia tidak melaksanakan kebaikan, dia sedikit pun tidak merasa rugi. Tapi ketika sedikit saja daripada hartanya berkurang, langsung muring-muring ya. Wah, ini tanda-tanda. Kata beliau apa? Tadullu ala kharabil qalb wa zulmati. Ini bertanda kebalikannya akan rusaknya hati dan gelapnya hati. Dan hati ini adalah sasaran utama yang akan selalu dilempar oleh sihamul khawatir, oleh anak panah bisikan-bisikan hati. Wa min ajli dzalik kasurat taqallubi. Nah, taqallubu. Maka dari itu kata beliau, hati ini sering kali berubah. Kenapa? Karena memang banyak disusupi oleh perasaan-perasaan, bisikan-bisikan yang jika kita tidak kendalikan bisikan tersebut untuk kita kembalikan kepada Allah, maka bisa jadi bisikan itu akan menang melawan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya, berikutnya insyaallah akan dibahas tentang pembagian hati versi Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin yang dikutip oleh Imam Al-Haddad. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita diberikan hati yang baik oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.